Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhā. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari tafsirul Quran. Dan kita sampai pada ayat 159 dari surat An-Nisa. Yang mana ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ahlu kitab, bagaimana sisi kekufuran serta keimanan mereka yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Apakah mereka digolongkan sebagai orang yang iman pada Nabi Isa ataukah tidak? Kita baca surat An-Nisa 159. Allah Ta'ala berfirman, Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlu kitab kecuali akan beriman kepadanya, akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, maka ayat yang mulia ini berkaitan dengan ahlu kitab dari sisi di mana mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks ini, Yahudi mengingkari kenabian Nabi Isa. Mereka tidak mengakui kenabian Isa alaihissalam. Bahkan mereka menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Sedangkan orang-orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Isa karena mereka menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mereka menganggap Nabi Isa disalib. Mereka menganggap Nabi Isa wafat meninggal dunia. Padahal tidak demikian. Intinya mereka itu tidak beriman dengan sebenarnya. Namun akan ada suatu saat di mana mereka akan beriman, namun waktunya sudah terlambat. Dan iman karena terpaksa, ketika yang gaib sudah nampak, maka itu imannya sudah tidak lagi bermanfaat. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun dari ahlu kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Maka ada kondisi di mana iman itu tidak bermanfaat. Misalkan Fir'aun ketika tenggelam, ketika menghadapi sakaratul maut, dia itu mengucapkan iman. Tapi karena sudah dalam keadaan demikian, maka imannya tidak bermanfaat.
Dan ketika ditegakkan hari kiamat, maka manusia seluruhnya percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka telah menyaksikan, mereka semuanya yakin mengimani. Tapi di waktu itu imannya tidak bermanfaat kalau sebelumnya tidak beriman. Maka demikian pula berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau seseorang itu ketika masih ada pilihan untuk beriman, dia beriman, maka dia diterima imannya. Namun kalau imannya sudah terpaksa, seperti ketika menjelang kematian, baru dia mempercayai ketika sakaratul maut yang gaib sudah nampak, maka meskipun di waktu itu beriman, maka tidaklah bermanfaat imannya.